Halo teman-teman semuanya, para pejuang GKS yang luar biasa, calon-calon future awardee, teman-teman batchku selanjutnya, teman-teman GKS awardee masa depan. Selamat datang kembali di videoku kali ini. Jadi buat kalian yang udah nonton videoku yang pertama dan kedua, kalian mungkin notice kayak aku kan bahas tentang kayak mindset apa yang mengubahkan aku, yang aku rasa itu tuh helpful waktu aku proses penulisan personal statement. Terus yang kedua itu aku gimana, video kedua tentang aku gimana cara brainstorming, sampai akhirnya mengerucut brainstorming itu menjadi personal statementku yang akhirnya tersampaikan di video ini. Jadi itu ada prosesnya. Jadi aku harap kalian kalau yang belum nonton videoku yang pertama dan kedua itu, kalian cepet-cepet nonton dulu supaya kalian tuh ada bayangan gimana cara mencari kayak authenticity, kayak apa ya, sesuatu yang unik dari diri kalian secara mendalam. Dan itu nggak bisa pakai step yang di sini, bisa ya pakai step-step yang sana. Cuman yang step yang di sini tuh untuk memberikan kalian contoh, kayak maksudnya kalian ada bayangan kayak buktinya apa sih, kayak aku setelah brainstorming itu apa yang aku dapat gitu, apa sih yang aku akhirnya tuangkan itu seperti apa, cara organisasinya gimana, itu mungkin kalian bisa learn from my experience kayak gimana aku tulisnya gitu. Karena ya aku belum, nggak sempurna sih guys, kan aku baru dapat awardee, aku jadi awardee ini baru tahun ini 2021, dan aku sempat gagal di embassy track. Jadi di tahun yang sama aku coba embassy track. Jadi aku nih lulusan luar negeri guys, tapi aku dapat beasiswa kan di luar negeri. Jadi itu bukti guys buat kalian yang ngerasa gue tuh pantes lah lu sekolah juga luar negeri pantes dapet. Enggak guys, enggak jaminan kalian GPA tinggi ataupun lulusan luar negeri atau apapun itu, sebagus apapun itu nggak jaminan kalian lolos. Kenapa? Karena personal statement kalian itu adalah the emotional touch yang, dan juga nanti interview ya. Tapi personal statement itu tuh sangat penting untuk memberikan gambaran dirimu seperti apa. Lebih daripada cuma sekedar kamu tuh lulusan mana, univ yang famous atau enggak gitu, kayak bener-bener Ivy League enggak, atau maksudnya bahasa Dino ya kayak model-model sekolah yang ternama enggak, top 10 enggak, apa segala macem. Jadi ini bukti bahwa aku yang lulusan luar negeri aja gagal di embassy track ketika aku nulis personal statement-nya itu enggak ya buat aku sih, aku juga yang aku masih salah lah, aku tidak mengikuti pertanyaan-pertanyaan, aku tidak membrainstorm seperti yang aku lakukan di video pertama dan kedua dan di video yang ini. Jadi semoga kalian bisa belajar dari kesalahan aku. Ternyata dengan background yang aku punya, keunikan yang aku punya, dan aku kemas di personal statement yang benar gitu, dengan cara yang benar, ternyata lolos guys gitu. Jadi memang aku nggak sempurna personal statement-nya, tapi it works for application. Itu aku lolos, jadi seenggaknya diterima dengan baik berarti sama mereka guys, sama GKS si NID Univ, berarti mereka menerima dengan baik personal statement-ku. Jadi bedah yuk guys, kita bedah banget bareng. Mungkin ada banyak yang aku tutup juga karena aku nggak mau terlalu share too personal juga, supaya aku juga nyaman ngomongnya. Jadi tapi aku tetap kasih contoh kok guys, supaya kalian tetap ada bayangan, karena it's not about my credential kan, ini bukan interview kan, ini tentang kalian kan. Jadi aku lebih kasih tahu gimana sih aku kemarin organize-nya, gimana cara aku ngaturinnya gimana. Oke? Kita bedah sekarang. Alright. Nah ini poin-poin ini kan kalian sebenarnya udah lihat. Ini tuh udah kalian udah tahu lah kalau kalian lihat form-form yang dikasih sama NID itu ada poin-poin ini. Nah kesalahan terbesar aku adalah di yang embassy track itu, aku terlalu pede, aku tuh fokus sama beberapa hal doang karena aku ngerasa ini keren banget nih, tentang pengalamanku yang ini tuh keren banget. Jadi aku emphasize yang itu sampai aku tuh melupakan untuk aku kayak aku tuh nggak lengkap gitu loh, kayak personal statementku tuh nggak bener-bener mencakup every point yang ada di poin 1, 2, 3, 4, 5 ini. Aku kayak misalnya aku emphasize-nya cuma lebih ke education atau significant experiences, tapi aku nggak gitu emphasize ke motivation atau extracurricular-nya. Terus aku kayak nggak gitu bahas tentang words-nya. Jadi maksudnya bener-bener aku tuh milih-milih sesuai yang menurut aku oke. Jadi aku nggak begitu membahas secara whole gitu, secara lengkap aku tuh orangnya seperti apa. Sedangkan
mereka itu tuh ketika membaca personal statement kita, mereka tuh ini kriterianya guys, ini yang mereka cari. Jadi mereka pengen tahu motivasinya apa sih, ini anak backgroundnya gimana sih, educationnya gimana sih, significant reference-nya apa sih. Jadi ini aku benar-benar breakdown satu-satu nih, ada significant, risk you have taken, gini gitu. Jadi kesalahanku yang pertama adalah aku tidak mengikuti secara detail lah ya, dari yang sini memastikan bahwa personal statementku mencakup ini semua. Aku enggak. Nah itu kesalahanku. Jadi jangan kalian enggak ikutin guys. Kayak maksudnya make sure di dalam satu lembar kalian ataupun 2 lembar, terserah kalian undergrad atau graduate, pastiin semua informasi yang mereka cari ini, ya kalau kamu enggak ada publication ya nggak apa-apa, nggak usah tulis, tapi ini kan soalnya dia ngomong if applicable. Kalau poin 5 tuh if applicable, tapi kalau yang lain pasti ada lah gitu. Jadi jangan sampai miss, jangan terlalu fokus banget sama significant experience sampai nggak discuss yang lain-lain ya. Itu silakan belajar dari kesalahanku, jangan diulangi kesalahanku guys, supaya kalian nggak usah ngalamin yang aku alamin, oke? Itu poinnya. Nah sekarang kita akan bahas per paragraf guys ya, per paragraf. Tapi jangan shock, nanti ini kok kelihatan panjang. Emang struggle banget sih guys untuk menyingkat, untuk kita graduate diri untuk hanya 1 lembar. Tapi aku akhirnya sampai 1 lembar guys, tenang aja, nggak panjang. Tapi kalian sekarang kita fokus di yang sebelah kanan ya guys ya, di situ. Nah itu tuh aku bakal bahas yang paragraf pertama. Nah kalian lihat nggak? Kalau biasanya tuh kita tuh akan bahas tuh pertama itu akan introduction. Nah kalian tuh ketika ngawalin paragraf kalian tuh harus mengawali dengan sesuatu yang menarik perhatian atau attention grabber atau hook gitu. Jangan sampai kalian itu bahasnya kayak langsung, oh hi my name is Chelsea, I am from Indonesia, kayak I was born in July 13 apa sih. Maksudnya jangan kayak gitu guys. Kenapa? Karena kalau kalian bahas tentang nama gue siapa, terus aku dari mana, apa segala macem, itu wasting. Pertama tuh wasting personal statement kalian yang space-nya tuh sedikit banget, terutama yang graduate ya, kita cuma selembar. Udah wasting, terus informasinya nggak gitu penting. Kenapa aku bilang nggak gitu penting? Kenapa? Karena aplikasi kalian, application form kalian udah memuat semua itu, nama, dari mana, tanggal lahir, kamu apa, sekolah apa, itu tuh udah tercatat. Kalau bisa ya dengan halaman yang sangat terbatas ini menceritakan betapa kompleksnya diri kita, mendingan jangan deh yang kalau nggak penting. Pertama nggak gitu perlu untuk kamu jabarkan, dan kedua nggak menarik guys. Kayak pertama langsung oh my name di sini udah kayak biodata, tapi kalau ini tuh kita tuh pengen memberikan sesuatu emotion, something unique. Ketika orang baca baru 1 kalimat 2 kalimat mereka udah langsung tertarik untuk mengenal kamu lebih dalam gitu. Kita harus membuat kesan itu. Nah itu tergantung kalian image apa yang mau kalian bangun gitu. Nah ini bisa kembali ke video yang sebelumnya ya guys kalau kalian tertarik apa pengen tahu. Nah ini aku pakai kalimat pertama itu tuh my dad was told by my grandpa to quit middle school but he finally earned his master degree. Nah ini aku tuh pakai jenis hooknya itu personal story tapi at the same time contradiction. Jadi aku sekalian menyampaikan poin yang tadi family background, my personal story, tapi at the same time contradiction. Ini kalian lihat ya, ini kan ada sisanya aku tutup ya warna biru, aku labelin biru soalnya itu ya aku nggak penting lah kalian untuk mengetahui personal detail of my family life, tapi pastinya aku udah kasih contoh 1 aja nih karena aku ngerasa kalian harus ada contoh 1 kalimat lah at least gitu supaya ada bayangan. Jadi aku tuh memberikan sebuah contradiction, sesuatu yang unik. Misalnya kayak nggak tahu sih menurut kalian unik atau enggak, tapi aku ngerasa ini unik. Kenapa? Karena misalnya contoh kalau orang kan biasanya waktu kecil tuh kan males ya disuruh sekolah tuh kayak nggak gimana gitu, dan papiku tuh dulu secara akademik tuh nggak gitu perform lah, kayak dia struggle lah akademik gitu. Jadi dia dikasih tahu sama my grandpa, jadi opaku tuh mengizinkan gitu kan. Nggak banyak ya kita misalnya nilai jelek terus ya udah lu nggak usah sekolah, kan nggak banyak kan. Tapi mereka tuh my grandpa tuh ngomong udah lu kalau lu nggak suka sekolah, lu nggak suka belajar, udah lu keluar aja dari sekolah, kamu mendingan udah berhenti sekolah aja, udah kerja aja. Tapi dia malah akhirnya lulus sampai master, padahal dia diizinkan untuk udah berhenti sekolah aja, udah nggak usah, kalau kamu nggak suka belajar atau kamu nggak gitu bagus udah nggak usah. Tapi dia malah dia tuh overcome, dia malah memutuskan untuk akhirnya pursue education sampai S2. Jadi aku memberikan sebuah kontradiksi bahwa ini loh dia tuh dilempar batu seperti ini, dia diizinkan
dia dikasih kesempatan untuk seperti ini, tapi dia memilih seperti ini gitu. Nah terus abis itu aku kasih gak cuma satu kalimat ini kan tentang my dad, terus aku ceritain tentang my mom, terus tentang my family, kayak gimana sih value kita, jadi mereka tuh bisa kebayang keluargaku tuh backgroundnya gimana, tapi at the same time itu sebuah hook untuk mereka jadi tertarik, wah what kind of, kayak ini anaknya orang seperti ini kayak apa ya modelnya, jadi mereka jadi tertarik untuk lebih lanjut. Nah ini kan aku pakai personal story yang contradiction, kayak soalnya disuruh quit tapi dia malah dapat S2 gitu, SMP quit malah S2, jadi aku kasih memberikan contradiction yang menarik gitu. Nah terus habis itu yang ini tuh, yang terakhir tuh yang tipe hook itu tuh nggak cuma ini guys, ini yang aku pakai, tapi banyak awardee lain maupun orang-orang di luar sana tuh memiliki banyak jenis introduction. Jadi kayak ada yang pakai quote orang terkenal atau quote menarik atau pakai pertanyaan retorik, bukan kayak kenapa beasiswa, kayak bukan pertanyaan yang kayak nggak perlu jawab tapi kayak bikin kita mempertanyakan dan merenungkan, pembaca tuh jadi merenung. Nah terus bisa ada yang kasih statistik, ada yang pakai anekdot, pokoknya tuh banyak banget jenisnya. Kalian bisa Google guys, Uncle Google, bisa kita dapatkan referensi banyak tentang hook. Kalian cari aja HOOK, hook yang menarik gitu. Nah cuman kalau aku pakainya ini gitu ya, that's penting banget guys. Introduction tuh penting untuk memberikan kesan selanjutnya orang masih mau lanjut baca atau udahlah, ya mungkin mereka akan tetap baca sih, cuman bikin orang jadi masih mood baca dan jadi tertarik untuk mengenal kamu lebih dalam atau enggak, itu tergantung dari paragraf pertama kamu, gimana caranya kamu open gitu. Jadi carilah sesuatu yang unik dari diri kalian atau opening apa yang menurut kalian menarik. Dan ini waktu embassy tuh aku gagal di sini guys. Ini aku baru nemu pas university track. Pas kemarinnya embassy tuh aku jujur aku sadar banget openingku tuh nggak strong banget, nggak ada emotional ininya gitu. Dan waktu itu aku tuh kasih contohnya ini nih, kayak aku bilang aku tuh kecil tuh senang banget nonton kartun, jadi aku seneng jadi nggak jelas banget, pokoknya aku tuh nggak deep banget deh waktu yang embassy itu. Kayak aku ngomong, kan aku jurusannya film, aku bilang kayak aku tuh nonton kartun memang bener sebenarnya. Aku tuh waktu kecil nonton Tom and Jerry, terus aku ngerasa keren banget ya kalau kerja di entertainment industry, tapi kan kayak gak ada emotional, kayak maksudnya it's not something kayak wow gitu loh, kayak so what gitu. Kayak itu kesalahanku, jangan diikutin guys. Cari sesuatu yang lumayan emotional, you can touch their emotion dari paragraf-paragraf yang kalian ceritakan dari hidup kalian gitu. Jangan yang cuma sekadar unik, tapi unik sih tapi nggak gitu touchy gitu, nggak gitu touching gimana gitu, kayak biasa aja terus so what gitu. Buat sesuatu yang bikin mereka wow, oke, menarik gitu. Alright, itu buat hook itu lewat ya guys ya. Sekarang kita bahas benar-benar paragraf pertama. Nah, jadi yang tadi aku memberikan introduction-nya itu memberikan latar belakang yang unik untuk tentang orang tuaku yang berkaitan dengan pendidikan, gimana mereka memandang kepada pendidikan. Jadi tanpa sadar, kalau kalian lihat hanya dari 2 kalimat awal ini yang aku nggak tunjukin depan selanjutnya, maaf guys, itu aku sudah menunjukkan tentang family and education background dan bagaimana itu relasinya, bagaimana background keluargaku berhubungan dengan education backgroundku. Nah, terus yang selanjutnya guys, itu aku ngomong gini, in fact I grew up dengan orang tua yang mereka tuh mengovercome limitation mereka, keterbatasan mereka untuk bisa mendapatkan education yang lebih tinggi gitu. Dan mereka tuh ngajarin aku gimana sih caranya, kayak memberikan contoh secara langsung gimana betapa pentingnya untuk memiliki kehausan untuk belajar dan untuk mendapatkan education yang lebih tinggi, karena mereka percaya power dari sebuah education. Nah, jadi tanpa sadar aku tuh mengaitkan gimana orang tua aku ini menjunjung tinggi pendidikan sehingga menyebabkan aku tuh juga jadi percaya. Jadi ini tuh bakalan ngimpact ke mindset aku terhadap pendidikan juga gitu. Nah, tapi at the same time kalau kalian lihat nih, ini masih paragraf pertama guys. Jangan shock. Masih paragraf pertama, emang panjang guys, emang panjang aku buatnya. Tapi 1 lembar kok guys, teman. Nah, ini aku bilang bahwa jadi gara-gara orang tuaku begitu backgroundnya, terus aku growing up, orang tuaku tuh menjunjung tinggi pendidikan, akhirnya alasan itu membuat aku take the chance. Aku akhirnya memilih untuk memberanikan diri untuk ngambil chance untuk akhirnya aku kuliah di Amerika, padahal
aku tahu aku tuh harus mengambil resiko. Jadi aku pakai kata risk taking ya, kayak aku mengambil resiko untuk sekolah ke luar negeri, padahal aku tahu duitku terbatas gitu, uangku terbatas, keluarga aku bukan yang dari yang kayak they have gimana, aku jujur keluarga terbatas banget. Jadi ketika aku ngerasa pendidikan ini penting, orang tua aku tuh sangat value dan berjuang keras untuk bisa mendapatkan pendidikan, jadi aku juga mau gitu. Nah cuman memang resiko yang harus aku ambil adalah nih, kalau kalian perhatiin ya, aku tuh harus had to take the risk of working for multiple part-time jobs during my study to fund my living cost, karena aku cuma dapat scholarship yang cuma cover tuition fees. Jadi aku tuh masih harus biayain hidupku di Los Angeles yang mahal banget. Jadi aku harus mau kerja apapun lah. Ya ini aku nggak tulis di situ kok guys. Aku waktu itu kayak kerja cuci piring lah, aku kerja jadi pelayan lah, jadi kasir lah, apapun lah. I did everything gitu supaya aku bisa survive. Jadi aku tuh menunjukkan bahwa latar belakang keluargaku itu mempengaruhiku untuk akhirnya aku mengambil resiko untuk studi ke luar negeri walaupun beasiswanya parsial. Jadi aku harus kerja sambil kuliah gitu untuk bisa survive gitu. Dan setelah itu aku mulai jabarin di situ tentang kayak aku sekolah di mana, akhirnya aku studi apa, aku sebut aku tuh belajar cinematic arts, terus aku ambil emphasis-nya apa di univ apa gitu ya. Itu secara aku ininya paragraf pertama. Tapi dari paragraf pertama kita bisa simpulkan bahwa udah ada poin 2 dan poin 3, family and education background udah dibahas, risk taking experience juga udah dibahas gitu. Nanti kita lihat lagi paragraf selanjutnya guys. Paragraf kedua sekarang kita bahas. Jangan mumet ya guys, jangan mumet. Ya jadi paragraf kedua ini aku bilang gini, jadi aku fokus ke ekstrakurikuler, aku sambungin. Jadi kan aku udah sebutnya aku sekolah di mana. Aku ngerasa kayak flow-nya harus ngomongin sekolah nih sekarang. Nah, jadi aku pertama tadi education, family, abis family aku sambungin gimana itu impact education. Abis education aku jelasin kehidupanku di sekolah. Jadi aku ngomong di sini kayak despite being busy, jadi walaupun aku tuh sibuk untuk aku tuh kerja buat menghidupi diriku selama aku di Amerika, pontang-panting sampai subuh, aku nggak ngomong ya guys, ini biar kalian tahu kayak aku kayak pontang-panting sampai subuh kayak kerja gitu, karena kerja di restoran kayak di kampus segala macam kan, karena aku butuh survive ya, dan kelas dari pagi sampai malam, jadi kayak aku harus kerjanya tuh setelah kelas gitu malam kan, jadi aku tuh udah busy kerja, terus habis itu aku harus maintain GPA karena aku penerima beasiswa, terus aku juga harus ngalamin namanya culture shock karena kan aku ke negara yang berbeda, tapi aku memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi ke kampus. Nah, kalian lihat nggak di sini? Jadi kalau kalian lihat dari paragraf 1, paragraf 2, aku tuh memberikan sebuah emotional thing gitu. Jadi aku tuh nggak cuma mention, oke, aku orang tua aku begini, aku sekolah di sini, aku involve di sini. Enggak, aku memberikan sebuah gambaran ke mereka. Lu tau nggak? Gue tuh udah sesibuk ini loh. Gue tuh udah se-pressure ini untuk gue tuh kerja, gue harus maintain GPA, gue harus struggle, tapi aku tuh memiliki komitmen. Nah, dia bisa lihat aku tuh orang yang berkomitmen, jadi kan. Jadi gambarannya beda. Kayak aku committed untuk memberikan give back to my university yang invested in me dengan cara memberikan community service. Nah, jadi tanpa sadar nih, kalau kalian lihat yang warna hijau, yang itu tuh aku tuh memberikan gambaran bahwa aku tuh adalah mahasiswa yang mau berkontribusi untuk kampusku dan masyarakat. Intinya kan aku ngerasa universitasku sudah membayarin aku sekolah gitu. Jadi aku ngerasa aku tuh berkomitmen, aku tuh harus do something untuk kebaikan kampusku gitu. Nah, ini kan aku memberikan, jadi aku nggak cuma sekedar nyebut, oh aku involved di student government atau kayak OSIS-nya kampus atau kayak BEM-nya gitu. Aku nggak ngomong kayak gitu doang, tapi aku ngasih tahu bahwa walaupun aku sibuk, tapi aku tuh nyempetin untuk aku bisa involve di kampus karena aku ngerasa aku punya komitmen, aku tuh harus do something. Nah, ini tuh aku sengaja ngelakuin ini tuh supaya mereka tuh ngerti bahwa nih loh kayak gue, aku tuh kalau aku jadi yang dapat GKS, aku tuh aku cuma dibayarin kampusku dulu aja, aku tuh sampai mau kontribusi, apalagi GKS, apalagi pemerintah Korea biayain aku, kampus dukung aku pasti pengen give back banyak gitu. Aku juga pengen kontribusi buat kemajuan Korea, buat kemajuannya univku gitu. Jadi aku memberikan sebuah kayak mereka jadi punya bayangan aku tuh ada orang yang mau berkontribusi, bukan yang cuma sekedar minta gitu. Dan juga kalau kalian lihat di bagian hitam, setelah itu aku sebutin kayak aku tuh
Student Government Association. Terus aku tuh tugasnya apa, jadi kalian as ini posisiku, terus aku di-involve di kampus organisasi apa, aku berikan juga roleku apa, peranku apa di organisasi itu. Jadi jangan kalian sebut dong, oh aku involve di misalnya ISEC ini itu. Kamu cuma mention tapi kalian tidak menjelaskan peran kalian apa di situ. Kenapa peran itu penting. Jadi aku ngomong aku tuh bantuin. Coba kalian lihat jadi aku kayak ngomong kayak posisiku apa, di mana, terus roleku apa. Terus aku sebut juga yang aku involve di International Students Club di sana. Nah, kalau kalian lihat ini sebenarnya nggak ada relasinya sama jurusan aku. Aku tuh jurusannya film, jadi sebenarnya nggak ada relasinya. Tapi kenapa aku involvein? Karena itu aku pengen nunjukin bahwa di luar majorku sendiri, aku tuh punya hati untuk bisa give back. Aku bukan orang egois yang aku tuh cuma pengen sekedar kayak aku udah dapat beasiswa that's it, tapi aku orang yang mau berkontribusi buat kampus gitu. Jadi give that sense, kayak kalau saran aku kalian harus memberikan sense bahwa kalian tuh orang yang punya hati untuk berkontribusi gitu. Oke? Dan setelah kalian mention role kalian, aku tutup dengan skill apa yang aku dapat setelah aku involve. Jadi aku bilang dengan responsibility yang aku miliki itu, dengan aku kayak banyak banget yang aku harus lakuin, aku tuh belajar untuk memanage waktu, aku belajar time management, aku belajar durability, jadi aku belajar untuk ketahanan, aku bisa tahan banting gitu ya dalam menghadapi banyak tekanan. Nah, jadi aku udah mau bahas tanpa sadar dari situ aku udah bahas extracurricular activities, kayak terus yang dibahas-bahas itu loh yang di poin extracurricular yang nomor 4 yang kayak community service segala macam. Tapi at the same time juga poin 5 yang tentang skills you have acquired. Aku juga tulis di situ dari apa yang aku pelajarin dari involvement aku di organisasi-organisasi tersebut. Jadi kalian kalau misalnya kalian punya involvement di kampus, misalnya atau nggak di SMA kalian pernah jadi OSIS, walaupun nggak ada relasinya sama jurusan kalian, tetap cantumin, tapi tergantung cara kalian itu menyampaikan kenapa itu penting. Nah ini kan kalau aku emphasize bahwa aku tuh mau berkontribusi di kampusku, walaupun ini nggak nyambung kan sama jurusanku film, tapi di luar film aku tuh pengen memajukan kampusku gitu. Nah ini kan memberikan sebuah kesan positif yang kayak wah nih anak, jadi dari sisi universitas juga ngerasa ada something different gitu. Oke? Setelah aku bahas skill, aku mulai lead flow-nya aku sambungin. Nah, gara-gara aku punya skill ini membuat aku jadi punya achievement. Nah, achievement-nya itu adalah aku waktu itu lulus dalam waktu 3 tahun, terus aku dapat 3 degree, maksudnya S1-nya cuma 1 sih, cuman sisanya aku dapat associates itu kayak D2 gitu lah, kelas gitu, aku ngambilan kelas-kelas yang lain gitu. Pokoknya aku lulus dengan high GPA segala macam, terus aku dapat beasiswa dan awards juga. Nah, aku tuh nggak explain detail tentang awards aku. Kenapa? Karena awards-nya itu sertifikatnya udah aku cantumin di aplikasiku gitu. Jadi udah aku nggak sebut lagi karena dia udah tahu, dia kalau lihat ada, dan aku achievementnya nggak gimana-gimana kok guys. Ini aku bahas juga di videoku sebelumnya bahwa yang aku cantumin itu achievement dalam bahasa. Jadi aku nggak ada urusannya sama jurusanku sama sekali. Jadi kayak achievement bahasa tuh, jadi kayak aku kan dulu pas ke Amerika tuh Inggrisnya belepotan, Inggrisnya nggak oke banget, kayak masih newbie banget gitu kan. Tapi ternyata waktu aku di sana aku berjuang keras lah ya untuk memperjuangkan. Jadi dalam waktu 6 bulan itu aku menunjukkan sebuah achievement, kayak pembelajaranku aku kayak doing good in my language learning, sampai akhirnya aku dapat awards dari departemen English gitu, English literature sama English gitulah. Nah itu yang aku cantumin. Jadi aku intinya aku tunjukin aku dapat awards walaupun gak related sama majorku, tapi aku cantumin ini penting karena aku ngerasa nih nanti aku pas ke Korea aku tuh dapat pasti kan aku kesana kan Korea aku kan masih terbata-bata juga. Jadi aku yakin waktu aku ke Amerika juga aku belajar bahasa, padahal dari kayak ngomongnya belepetan, nggak bisa ngomong, ngomongnya jelek gitu, sampai akhirnya aku dapat award. Nah jadi aku menunjukkan itu guys, bahwa aku tuh orang yang mau overcome kelemahan aku. Nah selain itu guys, jangan takjub guys, itu aku mau lulus 3 tahun tuh aku sampai ngebut banget, itu udah pontang-panting hidupnya. Kenapa? Karena keuangan juga kan, kayak makin aku lama di sana makin aku harus bayar hidupnya makin susah kan. Terus habis itu aku pengen cepet kerja juga, nggak mau bebanin orang tua, nggak mau lama-lama membayar uang hidup tanpa full time kerja kan, aku cuma bisa part time soalnya kan. Jadi ya gitulah,
aku pengalaman hidupnya seperti itu guys. Nah setelah aku kasih tahu tentang skills yang aku dapetin dan akhirnya aku dapat achievement, aku tuh nggak even mention apa kan achievementnya. Kenapa? Karena aku udah santumin sertifikatnya. Nah setelah itu aku sambungin, abis ngomongin sekolah, aku ngomongin lah kerjaan setelah lulus gitu. Jadi aku bilang, nah ini maaf guys ya, aku kasih garis, aku nggak kasih detail karena karena guys, it's not about me, right? Kayak maksudnya ini kan bukan tentang aku, ini tentang kalian. Jadi yang penting kalian ada bayangan lah gitu. Gak perlu aku mendetail aku kerja di mana, ngapain. Intinya aku kasih tahu. Jadi setelah aku lulus, aku kerja di company ini. Terus habis itu di posisi ini. Terus habis itu setelah certain period, aku datang lagi ke Indonesia. Aku kerja di sebuah company. Jadi dan ini pun kayak gini, tips aku untuk kalian ngasih tahu working experience kan, aku dulu sebenarnya sempat magang banyak kerja beberapa, kayak aku selama aku kuliah aku kayak banyak ngambil kayak magang-magang gitu kan, kerja gitu. Cuman aku nggak cantumin semua karena ini cuma selembar guys, jadi aduh dikit banget, aku nggak bisa cantumin semua. Tapi aku cuma cantumin yang the latest dan juga yang related sama jurusan yang mau aku ambil dan kuliahku ini yang relevan. Misalnya kan aku kan ngambil kelasnya kan theater and film, nanti bakal banyak nganalisa storytelling, konten segala macam. Jadi aku masukin di sini pengalaman aku gimana nganalisa konten dan waktu aku di Amrik kerja maupun pas sempat kerja bentar, terus pas di Indo gimana dan gimana pekerjaan aku, role aku di situ, terus job deskku itu tuh mentraining aku untuk aku tuh bakal menjadi kandidat yang baik untuk nanti risetku di sana buat S2. Nah, jadi aku bilang terakhirnya tuh setelah aku nyebut pengalaman kerja satu, title-nya apa, perannya apa, skill-nya apa, aku bilang jadi setelah intinya setelah udah ngalamin pengalaman aku di luar negeri sama aku di sini, itu tuh benar-benar mendorong aku jadi observe, jadi bisa lebih peka gitu, aku bisa jadi adaptasi dan aku bisa belajar dengan cepat gitu-gitulah. Tanpa sadar guys, paragraf kedua aku udah bahas yang di atas ini. Poin keempat extracurricular tapi at the same time working experiences, skills sama achievement, ya kan? Banyak ya guys ya. Nah, ini satu paragraf loh guys. Maaf ya, ini panjang memang. Nih, aku emang lumayan hidupnya agak kompleks jadi panjang. Nah, bentar guys. Kayaknya gue nggak mau bahas paragraf ketiga dulu. Kita mendingan lanjut ke video selanjutnya aja. Jadi kalian stay tune. Abis ini kalian langsung gercep buat buka video aku selanjutnya karena video ini udah 30 menit guys. Jangan sampai kalian miss, jangan sampai kalian cuma stop di paragraf kedua. Aku bakal bahas paragraf ketiga dan keempat yang tadi aku sempat kasih sneak peek bentar lebih dalam lagi. Jadi stay tune, nggak stay tune sih, langsung aja guys, abis ini langsung play atau nge-pause, besok kalian play lagi yang episode yang kedua untuk yang pembedahan ini, oke? See you in the next video guys buat paragraf 3 dan paragraf 4.